Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara satu topik saudara, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu bisa di awal, di atasnya judulnya, tolong multimedia ya. Ini dia. Pendengar atau pelaku ya. Sebuah pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke dalam diri kita selama ini, pendengar atau pelaku ya. Karena apa saudara yang kasih dalam Tuhan? Pendengar atau pelaku, pendengar pelaku itu memiliki perbedaan yang sangat besar. Kenapa? Karena orang yang mendengar sama datang kepada Tuhan dengan pelaku, orang yang mendengar sama menangkap firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sama dengan pelaku, tetapi bedanya di sini adalah hanya mendengar saja, titik, berhenti sampai di situ. Tetapi pelaku adalah orang yang mendengar, orang yang datang kepada Yesus, orang yang datang ke sebuah ibadah atau membaca firman Tuhan, merenungkannya, lalu melakukan sebuah tindakan yang sesuai dengan firman yang dikatakan itu. Ya, perbedaannya di mana nanti? Di hasilnya. Amin saudara, hasilnya. Ya, kita akan lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya akan membawa saudara untuk masuk dalam surat Yakobus. Surat Yakobus ini saudara yang kasih dalam Tuhan diperuntukkan, bisa dikatakan sebagai surat yang umum. Kenapa? Dia bukan hanya diperuntukkan untuk 12 suku Israel, tetapi dia juga ditujukan kepada seluruh orang yang percaya kepada Yesus di wilayah-wilayah di mana orang Yahudi Kristen tersebar. Sehingga apa? Sehingga surat ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi surat yang bisa diambil sebuah patokan di mana surat ini menerjemahkan aplikasi dari pengajaran Yesus Kristus selama dia berada di muka bumi ini. Kalau saudara pelajari tulisan-tulisan surat Rasul Paulus, Yakobus, Petrus, semuanya itu memberikan sebuah tuntunan bagi kita untuk memasuki aplikasi dari pengajaran Kristus. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, surat Yakobus ini memiliki banyak pokok tulisan. Ya, di antaranya adalah berkaitan tentang kehidupan orang Kristen yang sejati. Artinya kekristenan itu bukan hanya kekristenan biasa, tetapi kekristenan yang sejati, yang original, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian berikutnya adalah Yakobus mendorong orang-orang percaya untuk menghadapi pencobaan dan menarik manfaatnya. Wah, ini gak enak saudara. Yang namanya menghadapi pencobaan itu pasti rasanya kayaknya Pak lebih banyak menderitanya daripada manfaatnya. Itu saudara kan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ya justru pencobaan atau ujian iman itu bukan hanya memurnikan iman, tetapi justru mendatangkan kedewasaan. Amin. Ya. Saudara perhatikan baik-baik, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya prestasi, orang-orang yang punya reputasi baik, orang-orang yang disebut sebagai pahlawan adalah orang-orang yang berani menantang kesulitan dalam hidupnya. Bukan orang yang hanya menikmati kenyamanan dalam hidup. Amin. Karya-karya yang mahal hari ini, karya-karya yang menjadi masterpiece hari ini, karya-karya yang legendaris sampai hari ini adalah lahir dari orang-orang yang berani berjuang melampaui orang lain. Adalah orang-orang yang berani menghadapi pencobaan dan ujian melampaui orang lain. Adalah orang-orang yang berani bayar harga melampaui orang lain. Sehingga apa? Dia memiliki prestasi, dia memiliki reputasi, dia memiliki produksi hal-hal yang baik bahkan panjang. Bukan hanya sesaat. Amin. Pahlawan tidak pernah dihasilkan dalam kondisi yang nyaman. Tapi pahlawan dihasilkan dalam masa-masa peperangan. Amin. Sebut saja pahlawan. Kita dari TK sampai dengan SMA kita belajar tentang pahlawan. Ya. Monumen-monumen ada. Karena apa? Ada orang-orang yang berani mendirikan dan memperingati bahwa di situ ada sebuah peristiwa banyak pahlawan yang gugur. Atau orang-orang yang berani menegakkan kebenaran. Orang-orang yang berani bayar harga untuk sebuah perjuangan. Yakobus mengajarkan kepada orang percaya untuk berani menghadapi pencobaan atau ujian iman dan menarik manfaatnya. Amin saudara, inilah Yakobus. Makanya saya mau katakan pada saudara, kalau saudara mau melihat kekristenan yang sejati, salah satunya adalah dari surat Yakobus. Nah, kalau kita lihat lagi saudara yang dalam Tuhan, Yakobus juga mengungkap sebuah
sebuah pokok pikiran, yaitu apa? Orang-orang Kristen harus berani berperang melawan godaan. Karena setiap orang Kristen pasti menghadapi godaan. Katakan amin. Dalam area apapun pasti digoda. Ya. Nah kemudian juga saudara yang Islam Tuhan, pokok yang berikutnya adalah orang-orang percaya dituntun kepada iman yang aktif, bukan kepada iman yang pasif. Artinya apa? Iman yang berbuat, iman yang bertindak, bukannya iman yang kaya pengetahuan. Makanya hari ini kita berbicara tentang apa? Pendengar atau pelaku firman. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ya. Di sini dikatakan begini saudara yang Islam Tuhan, dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu apa? Menipu dirimu sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Lalu apa yang terjadi? Ayat 24. Ayat 24 berkata begini. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya. Lebih gampangnya saya akan ringkas saja saudara ya. Ringkas. Jadi ada dua jenis orang. Yang pertama ini saudara. Pendengar firman tanpa melakukan. Ya. Menurut surat Yakobus ini kita bisa temukan sama saja dengan apa saudara? Atau sama saja itu istilahnya diilustrasikan begitu saudara ya kan. Dicontohkan seperti apa? Orang yang memandang sebuah cermin tetapi dia tidak fokus kepada cermin itu. Sehingga walaupun ada cermin, dia tetap memiliki pemikiran yang lama tentang wajahnya. Padahal ketika bertemu dengan cermin seharusnya lihat wajahnya. Adakah kotoran? Adakah hal yang jelek? Adakah sesuatu yang membuat mukanya menjadi jelek gitu saudara ya kan? Ya. Nah saudara yang Islam Tuhan, pendengar firman tanpa melakukan sama saja orang yang menipu dirinya sendiri. Artinya apa saudara? Artinya orang itu membawa dirinya datang kepada Yesus, mau mendengar firman Tuhan, tetapi hanya sampai pada mendengar tanpa melakukan. Padahal setiap manusia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Setiap manusia membutuhkan firman Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Menghadapi ujian iman dan godaan, kita membutuhkan firman Tuhan. Amin. Supaya mengalami kemenangan. Tetapi karena dia cuma datang saja mendengar tanpa melakukan. Padahal dirinya membutuhkan Tuhan dan firman. Namun dia tidak mau melakukan firman Tuhan itu. Dia menipu dirinya sendiri. Mengerti saudara? Dia berbuat jahat terhadap dirinya sendiri. Seringkali kita kan menjadi orang yang gampang mencari kambing hitam. Tapi di dalam kehidupan ini, dalam ujian iman dan dalam menghadapi godaan, ketika kita gagal, ketika kita jatuh dalam godaan, seringkali kita berkata, oh ya karena suami saya, oh ya karena istri saya, oh ya karena anak saya, oh ya karena orang tua saya. Bukan itu. Ketika engkau datang membawa dirimu kepada Kristus dan firman-Nya, setelah itu apa? Apakah cukup sampai mendengar saja atau diteruskan dengan melakukan? Karena dikatakan kalau engkau mendengar firman tanpa melakukan, engkau menipu dirimu sendiri. Amin saudara. Padahal Tuhan mengajar kepada kita, kasihlah sama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Berarti mengasihi diri sendiri itu adalah hukum yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Tapi ketika kita hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, kita berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Bisa tangkap sampai di sini? Ya. Kita lihat lagi. Akibatnya apa? Tidak mengerti akan dirinya sendiri.
Tidak mengerti akan dirinya sendiri ini berbicara tentang apa? Bukan hanya tidak mengerti siapa dia, tetapi tidak mengerti status dia di hadapan Tuhan. Desember yang lalu tanggal 22 saya sempat sampaikan tentang identitas. Alkitab berbicara tentang apa? Banyak tentang identitas orang percaya. Ketika orang hanya mendengar firman dan tidak mau melakukan, dia tidak mengerti dirinya sendiri. Dia tidak mengerti identitasnya di hadapan Tuhan. Ketika cuma hanya dengar tanpa melakukan, dia tidak mengerti identitasnya di hadapan Tuhan. Padahal identitas kita apa, saudara? Aku anak raja, engkau anak raja. Wah, statusnya anak raja. Iya kan? Terus apa lagi? Kita lebih dari pemenang. Wah, firmannya luar biasa. Apalagi saudara? Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku, aku mengasihi engkau. Itulah status kita. Amin. Apalagi status kita, saudara. Identitas kita di hadapan Tuhan. Apalagi, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Terus bangsa yang kudus. Dilanjutkan apalagi saudara? Umat kepunyaan Allah sendiri. Katakan amin. Artinya apa? Kalau kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita dilanda oleh berbagai macam tantangan dalam hidup tanpa seizin Dia. Setuju, saudara? Karena kita mengerti identitas kita. Tetapi orang yang mendengar firman tanpa melakukan, orang ini tidak mengerti identitasnya. Dia mungkin tahu kamulah bangsa yang terpilih. Tapi karena dia tidak mau memegang firman Tuhan. Dalam situasi seperti sekarang ini. Hidupnya lebih banyak dikuasai oleh ketakutan. Tetapi hilang iman kepada Tuhan. Saya tidak berkata tidak boleh. Siapkan hand sanitizer. Cairan pembersih tangan. Ganti salaman dengan apa saudara? Namaste. Atau tadi siang saya melayani gereja, salam sehati. Terserah namanya apalah. Ada yang pakai sikut. Ada yang pakai kaki. Ada yang pakai kyonghi. Terserahlah, nggak masalah. Bahkan di 5 wilayah gereja kami instruksikan untuk beli alat pengatur suhu cek suhu badan. Setiap yang masuk di pintu enggak bakalan lolos. Termasuk pembicaranya. Cek 36,5 masuk. Cek 35,7 masuk. Cek 37,4 disarankan pulang ke rumah. Iya benar, karena itu udah demam. Tapi puji Tuhan selama ini enggak ada yang seperti itu. Semuanya normal semua. Rupanya dalam hadirat Tuhan normal semua suhu tubuh. Saudara mengerti sampai di sini, saudara? Ya kan? Nah, kenapa orang yang mendengar firman tanpa melakukan itu dia tidak mengerti identitasnya karena apa? Dia mungkin tahu mendapat pengetahuan tentang bagaimana identitas dia di hadapan Tuhan, tetapi karena dia tidak mau berpegang pada firman Tuhan, dia lebih menggemakan ketakutannya daripada percaya kepada firman. Akibatnya apa? Dia tidak mengerti, artinya dia tidak mengalami dampak dari identitas. Kamu adalah kepunyaan Allah. Saudara percaya Tuhan proteksi kita? Katakan amin. Dia proteksi kita dengan kekuatan tangannya. Tidak ada satu orang pun yang dapat membuka tangan itu tanpa seizin Tuhan. Karena kita adalah umat kepunyaannya. Nah, orang yang hanya mendengar firman tanpa melakukan sama saja menipu diri sendiri dan tidak mengerti akan dirinya sendiri. Kita lihat lagi. 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan begini. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan apa? Menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Mari kita belajar mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita, mengawasi perkataan kita. Sudahkah kita menjadi pelaku firman atau hanya pendengar saja? Saya ajak saudara lihat bagian yang kedua, jenis yang kedua, jenis orang yang kedua. Pendengar firman dan melakukannya. Ya. Dikatakan apa? Berbahagia oleh perbuatan
perbuatannya. Kita lihat lagi. Mengapa berbahagia oleh perbuatannya? Yang pertama, jujur terhadap dirinya sendiri. Tidak ada dusta atau kepalsuan. Setuju saudara? Orang yang enggak ada dusta atau kepalsuan, dia happy. Saudara. Dengar firman Tuhan, setajam apapun enggak ada masalah buat dia. Enggak cari kambing hitam, wah pendetanya dasar tukang ngomongin orang di mimbar. Saudara kan? Wah pendetanya itu sentimen sama saya. Karena dia tahu dosa saya. Begitu saudara, bukan begitu. Tetapi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia jujur terhadap dirinya sendiri, tidak ada dusta atau kepalsuan. Coba ya anak-anak muda, kalau saudara naik sepeda motor tanpa bawa SIM. Tiba-tiba di belakang saudara ada motor, sepeda motor, polisi lalu lintas. Kira-kira hati saudara gimana? Kok tahu sih? Gua nggak pakai SIM, ya kan? Padahal polisinya mau pulang ke rumah, sudah jam dinas sudah selesai, ya kan? Kita mulai grogi, entar ke pinggir, entar ke tengah, gitu, entar lihat kaca spion, gitu. Polisinya mah tenang aja, dia mau pulang, saudara kan? Bukan bertugas, tapi kitanya keringat dingin, saudara. Karena apa? Bersalah, ya kan? Tapi kalau orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia berbahagia oleh perbuatannya. Mengapa? Karena dia jujur terhadap dirinya sendiri. Makanya ketika dengar firman Tuhan, tangkap firman. Amin saudara. Terbuka terhadap firman Tuhan. Biarkan firman berbicara dan mengoreksi kehidupan kita. Karena kita tahu firman tidak pernah gagal dan firman tidak pernah salah. Kecuali firman nama orang. Kan ada juga kan firman sah gitu saudara kan. Itu nama orang. Tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Ketika dia berbicara dalam kehidupan kita, dia berbicara apa adanya. Terus yang berikutnya lagi, introspeksi diri. Diri kita semakin dibersihkan, semakin dibersihkan, semakin dibersihkan, semakin dibersihkan. Ya. Mari kita lihat saudara. Beberapa ayat firman Tuhan yang kita bisa baca di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Nah ini kan banyak saudara ya kan. Gue udah bersih, gue udah transparan di hadapan Tuhan. Gue melakukan firman Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amin. Saya sering ajarkan kepada jemaat. Jangan hanya menghidupi hukum yang tertulis di dinding. Tetapi tuliskan hukum firman itu di dalam loh hati kita. Karena apa? Biarkan sebelum orang koreksi kita, biarkan Tuhan koreksi kita melalui firman-Nya. Amin. Sehingga apa? Tanpa teguran orang pun kita bisa berubah. Tanpa teguran orang pun jalan kita lurus. Tanpa teguran orang pun kita hidup benar. Karena apa? Kita punya Roh Kudus dan kita punya firman. Kalau kita hanya taat karena tulisan di dinding, makanya hidup kita masih berada di dalam cengkeraman hukum Taurat. Coba kalau kerja. Kalau enggak ada pimpinan gimana? Telepon-teleponan, saudara kan. Main HP, saudara. Coba kalau ada bos. Ya. Jangankan di sekuler, saudara. Di gereja juga terkadang gitu. Saya ngomong sama staf waktu saya masih menjadi gembala wilayah. Saya katakan jangan pernah datang ke saya dengan dua hal. Ketika saya tanya sesuatu. Jangan bilang saya nggak tahu Pak. Jangan juga pernah bilang saya nggak bisa. Dua kalimat itu adalah kalimat yang membangkitkan murka saya. Kenapa? Sebagai seorang pekerja. Saudara jangan pernah menjawab, saya nggak bisa Pak. Kenapa saudara ada di situ? Ini saya saudara ya, bukan orang lain. Ini gambar, ini maksudnya penerapannya di saya. Saya bilang, kalau kamu bilang nggak bisa, kamu di bidang itu, kenapa kamu nggak bisa? Amin. Yang kedua, kamu bilang nggak tahu, kamu di bidang itu, kenapa kamu nggak tahu? Pernah suatu ketika saudara yang dalam Tuhan, staf saya ngomong begini, Pak, sound systemnya rusak.
Sound system itu vital dalam sebuah gereja. Saya ketawa, saudara. Kamu datang ke saya, kamu cuma lapor sound system rusak. Saya mau tanya sama kamu, rusaknya apa, di mana, solusinya apa? Kalau kamu datang ke saya cuma ngomong sound system rusak, anak kecil juga bisa. Kalau sound systemnya nggak bunyi pasti rusak. Sedangkan kamu soundman. Artinya begini, bukan berarti saya ini bengis dari kantor, enggak. Tapi seringkali kita menganggap diri kita terlalu bersih, lurus jalan kita. Tetapi sebenarnya apa yang kita lakukan itu jauh dari sempurna dalam pandangan Tuhan. Artinya apa, saudara? Ketika kita bekerja, lakukanlah pekerjaan kita dengan semaksimal mungkin. Katakan amin. Ketika bos saudara tetap salahkan saudara, ya mungkin dia lagi sakit gigi atau lagi berantem sama sama istrinya. Tapi selebihnya dia tidak menemukan celah dalam kehidupan kita dan pekerjaan kita. Ah, ini penting. Karena apa? Firman ada dalam hidup kita. Tuhanlah yang menegur kita. Tuhanlah yang menasihati kita. Apa kita lalu menutup telinga dengan nasihat orang? Jangan. Ada kalanya juga Tuhan memakai orang lain untuk menasihati kita. Amin, saudara. Ya. Wah, Pak, bengis banget, Pak. Kok 2 pertanyaan itu membuat Bapak bisa murka? Bukan, itu istilahnya, itu bisa bikin saya marah gitu. Maksudnya apa, saudara? Karena sehari-hari saya kerja dengan mereka. Begitu ya kan. Kalau sama orang baru juga mana mungkin saya marah-marah. Enggak. Karena saya kerja dengan mereka. 1 hari minimal 8 jam bersama dengan mereka. Saya tahu mereka. Amin. Dan yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Artinya apa? Jangan hanya pakai pandangan kita. Biarkan pandangan Tuhan yang berlaku. Kemudian yang ketiga. 1 Korintus 11 ayat 31. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Ya. Saudara, pagi tadi saya sampaikan di sini. Kita hidup di masa yang begitu luar biasa. Masa apa, saudara? Masa di mana situasi secara global semua bangsa sedang menghadapi pencobaan dan ujian. Amin. Tidak terkecuali. Dengan adanya coronavirus, ini menjadi sebuah ujian bagi semua bangsa. Skupnya diperkecil, menjadi sebuah ujian bagi kita. Apa kita tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna bagi kita? Katakan amin. Uji diri kita. Kita dikuasai ketakutan atau kita berpegang pada firman. Kapan mengujinya? Saat-saat seperti ini. Amin. Orang yang terpapar coronavirus hampir sama dengan flu tulang. Gejalanya. Sudah baca. Ya kan? Hampir sama. Enggak ada yang terpapar coronavirus tiba-tiba di jalan rambutnya merah. Kan enggak. Enggak kelihatan. Amin, saudara. Kita enggak ngerti siapa di sebelah kita. Kita sudah pakai hand sanitizer, kita sudah pakai masker segala macam. Kita enggak ngerti di sebelah kita ada siapa. Nah, saudara, hari ini juga di NTT sedang mengalami pandemik DBD, demam berdarah. Yang angka kematiannya lebih tinggi daripada angka kematian per provinsi karena coronavirus. Kenapa demikian? Karena di Nusa Tenggara Timur cari air susah. Sumber mata air jauh. Jadi mereka harus ambil air cukup jauh dan mereka harus siapkan penampungan sehingga mengambil air itu sehari mungkin cukup sekali saja. Ketika disiapkan penampungan, airnya penuh, air bersih penuh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi ternyata disitulah tempat paling enak, paling nyaman untuk berkembang biak. Nyamuk Aedes aegypti. Sehingga penyebaran demam berdarah cepat sekali. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan menyesali saudara berada dalam situasi seperti sekarang. Tapi pahami dengan baik. Justru situasi hari ini. Kita bisa melihat sejauh mana iman kita di hadapan Tuhan. Katakan amin.
Apakah Tuhan tahu masa seperti ini? Tahu. Amin saudara. Lalu kenapa dia biarkan kita masuk dalam situasi ini? Karena dia tahu persis. Anak-anaknya sudah dibekali oleh firman-Nya. Anak-anaknya sudah dibekali dengan kuasa. Tinggal bagaimana kita hanya mau mendengar firman atau menjadi pelaku firman. Hasilnya akan berbeda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, cepat saja. Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Artinya apa? Ujilah diri kita, sudahkah kita menjadi pelaku firman, jangan sibuk menghakimi orang lain. Suami menghakimi istri, istri menghakimi suami, anak menghakimi orang tua menghakimi anak, mantu menghakimi mertua, mertua menghakimi mantu. Kan jadi kacau. Jadilah orang yang menguji pekerjaannya sendiri. Sudahkah saya melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sudahkah saya menjadi orang yang mendengar firman dan melakukannya atau hanya pendengar saja? Ya. Mari kita lihat. Ya. Jadilah pelaku bukan hanya pendengar. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah meneliti hukum yang sempurna. Ini penting sekali. Kata meneliti itu berbicara tentang apa saudara? Berbicara tentang konsentrasi. Berbicara tentang waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari firman. Berbicara tentang fokus. Berbicara tentang sekuat tenaga diupayakan. Makanya saya mau katakan, jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa firman Tuhan. Amin. Supaya apa? Firman yang tidak tergoncangkan itu menetap di dalam batin kita karena kita menelitinya. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul 17 dikatakan begini, ada sebuah jemaat kecil di kota kecil yaitu Berea, saudara yang dalam Tuhan. Tetapi tulisan Lukas menuliskan di situ saudara bahwa jemaat di Berea, orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya, lebih bijaksana hatinya. Karena apa? Mereka menerima firman dengan sukarela. Setiap hari mereka meneliti firman itu apakah benar demikian. Dan yang ketiga, mereka mempercayainya. Mereka meneliti. Sudahkah kita meneliti firman? Tadi kemarin guru anak saya bilang, sekolah diliburkan. Anak-anak belajar di rumah. Ada teman saya juga, ada pabrik-pabrik yang mulai tutup. Tidak berproduksi. Karena apa? Kumpulan banyak orang di situ. Takutnya terjadi penyebaran di situ. Diliburkan selama kurang lebih 2 minggu. Saya nggak tahu KHTX libur nggak. Tapi satu hal saudara perhatikan baik-baik. Ketika hari ini mungkin ada libur selama 2 minggu ke depan atau 10 hari ke depan. Gunakan waktu itu untuk meneliti firman. Atau ketika saudara masih bekerja pun, beri waktu untuk meneliti firman. Karena firman Tuhan berkata begini, suatu ketika kekuatan di atas, di bawah bumi dan di bumi akan digoncangkan. Sehingga tinggal yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Kristus dan firman. Katakan amin. Kalau saudara tidak bergaul dengan yang tidak tergoncangkan ini bisa tergoncang. Kita belum masuk pada dampak daripada coronavirus. Perdagangan terganggu, kurs dolar naik begitu luar biasa. Apalagi saudara, distribusi barang terganggu. Apalagi pariwisata terganggu. Banyak orang-orang dirumahkan dari perhotelan dan sebagainya. Dari dunia penerbangan juga banyak sekali. Waktu coronavirus lagi peak saudara, di atas. Tiket-tiket ke luar negeri turun drastis. Saya pernah baca ke China cuma 62 ribu rupiah. Atau 63 ribu rupiah. Ke China loh saudara. Kapan lagi kalau mau naik pesawat ke China? Iya kan? Iya kan? Masalah bisa pulang atau enggak itu urusan nanti. Iya kan? Yang penting 62 ribu rupiah. Itu harga 3 porsi nasi bebek. Iya kan?
Saudara perhatikan baik-baik. Mari kita berpegang pada firman yang tidak tergoncangkan. Bagaimana caranya meneliti hukum yang sempurna? Mari kita lihat. Sir James Young Simpson adalah seorang dokter, saudara. Pernahkah saudara berpikir pada zaman dulu sebelum dokter ini menemukan sesuatu, saudara, orang dioperasi tanpa dibius. Ya. Cabut gigi tanpa dibius. Amputasi tanpa dibius, cuman diganjel mulutnya supaya nggak teriak. Saudara bisa bayangkan. Operasi usus buntu tanpa obat bius. Saudara bisa bayangkan itu. Saudara yang dalam Tuhan, dia adalah dokter dari Edinburgh. Tahun 1847 menemukan bahwa kloroform dapat digunakan sebagai obat bius untuk membuat pasien tidak merasa sakit selama operasi. Ya, berarti dia berjasa sekali, saudara. Saudara bisa bayangkan sesar, operasi sesar tanpa obat bius. Wah, mengerikan sekali, saudara. Mungkin baru dibelek aja, dibuka aja udah meninggal orangnya. Suatu ketika dia mengajar di Universitas Edinburgh, ditanya oleh seorang mahasiswa, penemuan terbesar apa yang Pak Dokter Sir James Young Simpson pernah temukan? Dia berkata begini, saudara. Saudara baca di situ, saudara, apa yang dia katakan? Ya. Penemuan saya yang paling berharga adalah ketika saya menemukan diri saya sebagai orang berdosa dan menemukan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Keberhasilan semakin mendekatkannya pada Tuhan, bukan menjauhkannya. Katakan amin. Ya. Kemudian berikutnya lagi, saudara, ini saya lewatin saja ya, karena kalau enggak cukup waktunya. Saya punya 1 menit lagi. Ya. Yang berikutnya adalah bertekun melakukannya. Supaya apa? Ketika saudara meneliti hukum yang sempurna yang memerdekakan orang itu, sampai pada meneliti saudara yang dalam Tuhan, belum memerdekakan. Tetapi ketika engkau melakukan hukum yang sempurna itu dan bertekun melakukannya, maka kemerdekaan terjadi. Sehingga apa? Sehingga engkau memiliki kebahagiaan bukan karena emosional, tetapi karena engkau melakukan firman Tuhan dan kau terhubung dengan Tuhan dan firman yang tidak tergoncangkan. Singkat cerita saja, saudara. Ya, ini adalah Soichi Yokoi. Soichi Yokoi ini adalah bukan pedagang ramen, saudara. Ya. Dia adalah tentara Jepang. Pangkatnya sersan pada saat itu. Ya, ada waktu saat dia masih muda, dia pada saat masih tua, sudah tua ya. Nah, saudara yang Islam itu bersembunyi selama 25 tahun, ya 28 tahun di hutan Pulau Guam. Kenapa? Karena dia percaya perang masih tetap berlangsung. Dia katakan begitu. Ya. Saudara, lalu pada tahun 1945, saudara yang dalam Tuhan, ya ini Pulau Guam, ya. Tahun 1945, pesawat terbang tentara Amerika terbang di atas Pulau Guam, lalu menebarkan brosur menyatakan bahwa Perang Dunia Kedua sudah selesai. Soichi Yokoi mendapat juga selebaran itu. Lalu dia katakan, ini propaganda Amerika. Enggak mungkin perang selesai. Saudara yang kasih, apa yang terjadi, saudara? Akibatnya, tahun 1944 sampai dengan 1972, dia tetap bertahan di gua, di salah satu gua di Pulau Guam. Bagaimana, saudara? Kondisi guanya seperti itu. 28 tahun. Lebih bagus daripada tempat kos kita. Lebih bagus tempat kos kita daripada tempat dia. 28 tahun di situ. Ya. Kenapa orang bisa terpenjara? Yang memenjarakan dia bukan guanya, saudara, tapi pikirannya. Katakan amin. Ketika engkau tidak mau melangkah melakukan firman Tuhan, firman hanya mendatangkan pencerahan saja, pewahyuan saja, pengertian saja, maka engkau tidak dimerdekakan. Tapi ketika engkau belajar untuk melakukannya, mulai situlah engkau dimerdekakan. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa.